Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dan sahabat rekan-rekan Upland. Pada hari ini kita berada di Kota Lamaros bersama dengan Pak Bayu Ketinggalan. Beberapa waktu belakangan kita melihat di media sosial bahwa pupuk Payung Sehat Mandiri itu sangat viral, dan kemudian beberapa banyak petani memberikan kesaksian bahwa kualitas produk yang dihasilkan oleh pupuk PSM tersebut itu hampir bisa menyamai pupuk kimia yang selama ini kita gunakan. Nah, jadi banyak kalangan juga mempertanyakan bahwa sebenarnya konsep yang dibangun oleh Pak Bayu tentang pupuk PSM-nya itu adalah hanya memanfaatkan momen yang sekarang ini kelangkaan pupuk, mahalnya harga pupuk ya. Nah, untuk itu kita ingin bertanya langsung pada beliau, tapi dalam pikiran saya tidak akan mungkin ini bisa beliau lakukan. Membuat pupuk yang sempurna itu tentunya membutuhkan waktu yang panjang dengan sebuah proses eksperimen yang juga panjang. Mungkin bersama ini kebetulan kita jumpa dengan Pak Bayu di Kota Lamaros ini. Mungkin bisa diceritakan Pak Bayu, itu latar belakangnya kapan itu mulai terpikirkan mulai Pak Bayu menggagas pupuk organik yang setara dengan ide pupuk organik. Sebenarnya kita sudah gagas di awal tahun 2000, lama sekali. Ketika waktu itu saya sebagai peternak ayam broiler, kenapa kok itu kita gagas? Karena waktu itu saya secara pribadi menyadari pupuk kimia akan terhenti. Karena apa? Saya waktu itu menjadi peternak Pak Nov. Sebelumnya saya adalah petani tulen. ya, tahun 2000 itu ya? Sebelum tahun 2000-an. Jadi saya bertani mulai tahun 91 hingga tahun 98. Tetapi karena saya melihat kendala yang ada, akhirnya saya terhenti dulu selama 3 tahun. Saya beralih profesi dari petani menjadi peternak. Nah, di dalam peternakan saya mencoba banyak riset tentang ayam, tentang limbah dari ayam pedaging. Tapi jujur saya katakan kita belum ketemu data yang valid. Hingga akhirnya 2007 kita fokuskan bukan lagi padat. 2007 kita ke cair. Di 2007 kita buat pupuk dari yang cair, dari limbah rumah tangga, kita olah untuk kita buat fermentor, kita buat bakteri, kita buat yang hari ini orang-orang kenal. Bahkan di tahun 2000-an ini sedikit saya cerita ya. Di tahun 2000-an waktu itu di Indonesia ini kenal dengan pupuk vokasi, kenal dengan waktu itu Stardek, Starbio dari Lembah Hijau yang ada di Solo. Tetapi gaung mereka habis di era tahun 2000 sekianan. Karena apa? Teknologi yang digunakan masih teknologi yang kuno. Nah, dari sanalah tahun 2007 kita beralih ke penelitian yang cair. Kita buat yang pupuk organik cair, yang akhirnya booming, semua orang pakai, akhirnya mulai tahun 2010 sampai 2015. Tetapi penelitian saya tidak berhenti di sana. Karena apa? Kita belum bisa menemukan satu formula yang bisa menyamai pupuk kimia. Formulanya bisa sama, tapi efektivitas kita masih belum. Waktu itu kita berpikir untuk memupuk 1 hektar kita butuh sekitar minimal 5 ton, Pak. Itu biaya terbesar untuk transportasi dan sebagainya. Terus yang kedua, seandainya pupuk pakai yang cair, kita masih kekurangan di nutrisi. Karena itu pola itu terus kita rubah terus, kita perdalam terus, dan semakin saya percepat di tahun 2012-2013, 10 tahun lalu. Kita percepatnya karena apa? Saya sudah fokus di dunia herbal dan mengobati banyak pasien. Waktu itu pasien sudah hampir 1 jutaan atau 2012 itu. Nah, ketika pasien sudah begitu banyak, semua pasien saya rekomendasi kalau mau sehat harus makan yang sehat. Pertanyaannya adalah yang satu, makanan sehat dari mana yang bisa didapat? Kalau tidak dari petani. Karena itu riset diri kita kencangkan lagi, dan kita bersyukur di tahun 2015 sebenarnya semua sudah ketemu, Pak.
formula bagus, sudah ketemu, cuman dosis saja masih terlalu bagus. Masih terlalu bagus. Kita buat yang biasa kita jual tidak laku, Pak No. Akhirnya kita buat yang sangat bagus. Dengan dosis 1 liter 1 mili. Tetapi ketika jual yang bagus, kita ada rasa nggak enak aja dengan petani. Karena apa? Petani tidak bisa buat sendiri. Berarti ini yang buat tetap saya. Sedangkan visi kami dari BSM adalah menciptakan petani yang mandiri. Nah, karena itu kita selama sambil jalan enjoy dari 2015 sampai 2018 saya pakai untuk belajar ke luar negeri. Saya pakai belajar di Israel, saya pakai belajar di Jerman, Belanda, di daerah yang pertaniannya maju. Jadi saya pakai untuk belajar tentang pertanian organik. Itu tahun berapa? 2015 hingga 2018, Pak. 3 tahun. 3 tahun. Jadi saya keliling di beberapa negara sentral pertanian maju. Nah, di sana akhirnya saya pulang lagi dan di sanalah yang mengubah mindset saya tentang pertanian yang harus segera dirubah. Karena apa? Tahun 2015 pada suatu hari saya ke Jerman, diundang di acara organic farming dunia waktu itu. Kebetulan di Jerman diadakannya acara itu. Setelah acara pameran dan acara seminar, kita mengunjungi ke salah satu petani di Jerman. Dia punya lahan kurang lebih sekitar 120 hektar dengan full teknologi, tanpa bersentuhan dengan tangan. Mulai sebar benih pakai traktor, mulai panen dengan traktor langsung keluar jadi hay yang sudah digulung dan sudah semua pakai traktor. Punya sapi sekitar 220 dengan full modern. Ya tinggal buka pintu, sapi sudah antri sendiri untuk diperah. Susunya langsung dipasteurisasi di tempat, dan langsung kirim ke beberapa pabrik. Kemudian yang keren lagi, kotorannya langsung masuk ke biogas dan diolah menjadi listrik pakai generator besar. Generatornya ya kurang lebih sekitar 6 kali 10 meter mungkin generatornya saja, yang bisa menghasilkan listrik dan dijual ke negara. Jadi di Jerman ada boleh kita jual listrik ke negara. Nah, secara hukum berarti pertanian ini kan sudah sangat maju, dan itu adalah yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa di dunia. Kalau boleh saya katakan, Indonesia nih kepingin seperti itu. Ketika kita selesai kunjungan 1 hari, setengah hari lah kita kunjungan, kemudian kita minum teh sama-sama, saya bertanya ke yang pemilik, Bapak, saya minta maaf, apakah Bapak untung dengan pertanian model yang seperti ini? Saya kaget ketika dia jawabnya sambil ketawa. Bagaimana pertanian bisa untung? Harga yang menentukan pemerintah. Jadi ketika harga ditentukan pemerintah, harga tidak boleh mahal, Pak. Harga susu ada ketentuannya, harga gandum ada ketentuannya, harga daging ada ketentuannya. Sehingga apa? Petani pasti rugi. Terus akhirnya sehingga dia akan disubsidi oleh negara. Dan itu menjadi penghasilannya dia. Dan itulah yang menyebabkan pertanian di sana pun tidak akan bisa berkembang luar biasa. Karena apa? Karena ada patokan harga. Nah, dari sana saya berpikir, dengan pertanian semaju kayak gitu, itu loh rugi. Sedangkan bangsa kita, Indonesia, kepengen menuju ke sana, Pak ini. Ya. Nah, itulah saya bilang, wah ini saya 3 tahun ini saya gantung ini masalah. Akhirnya saya gantung masalah, tahun 2018 saya baru menemukan itu. Berarti bukan modernisasi di pertanian yang dibutuhkan, tetapi kemandirian yang diperlukan. Kalau modernisasi yang dicetuskan, yang diceritakan, itu adalah upaya Barat supaya bangsa kita impor mesin ke sana. Padahal di Indonesia ini banyak sekali SDM-nya, Pak. Pengangguran masih terlalu banyak, rakyat kita terlalu banyak, kita jadinya pasar nanti kalau begitu caranya. Karena itu kita harus rubah konsep ini. Saya bilang seperti itu.
Contoh, yang dikatakan efisiensi, orang gunakan, anggap aja mesin yang baru-baru masuk ini kombi, mesin pemanen padi secara otomatis. Berapa sih efisiensi yang diberikan? 500.000 sampai 1 hektar dalam 1 hektar ya? 1 juta sampai 500.000. Tetapi ada berapa banyak orang kerja harus tersingkir? Bisa 30 sampai 50 orang. Seandainya dengan gaji 100.000 per orang, itu biaya 5 juta, menggunakan kombi per hektar 4 juta setengah. Nah, karena itu ternyata efisiensi cuma 500.000, tapi kita membunuh yang 50 orang yang harusnya bisa bekerja. Karena itulah kemandirian adalah kunci utama di dalam sektor pertanian. Dan di dalam pupuk pun juga sama. Saya bisa menciptakan pabrik-pabrik dengan orang-orang tertentu di tiap-tiap kabupaten. Tetapi apakah itu akan menjadi solusi bagi petani untuk mereka bisa bangkit? Tidak. Karena itulah setelah formula Fit Pak Nov, kita luncurkan ini buat konsep pertanian pabrik pupuk yang sederhana, yang semua orang bisa buat dan tidak perlu sekolah aneh-aneh. Supaya apa? Kemandirian dulu terbentuk. Memang ada satu bahan yang saya pegang, yaitu katalis. Katalis itu berfungsi untuk mempercepat suatu proses reaksi kimia. Jadi fungsinya katalis kan mempercepat proses reaksi kimia supaya dia menjadi bahan yang sederhana dan bisa diserap oleh tanaman secara instan. Cuma itu aja. Karena itu pupuk BSM ini yang kita gagas ini adalah satu konsep untuk membangun kemandirian dengan transfer teknologi yang tidak sulit, yang sangat mudah. Karena itu kita lihat di mana-mana dari 50 kota hampir tidak ada terkendala untuk yang memproduksi. Terus yang kedua di aplikasi mereka sudah hemat jauh. Hematnya di sini. Kalau pakai pupuk organik biasa, 1 hektar butuh 5 ton. Tapi dengan pupuk ini, 1 hektar cuma butuh 1,5 ton. Terus yang kedua, sebenarnya ada orang tanya juga, kalau boleh tidak pakai padat gimana? Boleh, tapi kapan tanah kita akan dipulihkan? Kalau cuma butuh hijau, butuh bagus, bisa pakai yang cair. Tetapi kita butuh pemulihan tanah. Tanah ini dipulihkan dengan tadi ditaburkan 1,5 ton dengan asumsi setiap 1 meter persegi itu cuma 150 gram Pak. Jadi 1,5 gram, 1,5 on untuk 1 meter persegi. Kemudian yang kedua adalah kompos cair. Kompos cair ini yang saya buat setara dengan kimia, setara dengan urea kalau boleh saya katakan. Artinya apa? Kalau seandainya Bapak Ibu gunakan 500 kilo pupuk urea, berarti gunakan yang cair ini sebanyak 50 liter. Karena 1 liter itu sama dengan 10 kilo urea. Dan ini lebih mudah. Karena apa? Bawa 1 jerigen yang 25 liter itu sama dengan bawa 5 karung urea. Seperti itu. Oke, kayaknya cukup lengkap dari jawaban Pak Bayu ya. Sehingga dengan apa yang disampaikan Pak Bayu itu menjadi memperjelas keraguan kita selama ini. Ternyata memang Tuhan itu maha adil kayaknya. Persoalan yang kita hadapi selama ini, yang kita hadapi hari ini, yaitu kelangkaan pupuk, harga pupuk, kemudian persoalan subsidi, itu sebenarnya Tuhan itu telah mempersiapkan jawabannya melalui Pak Bayu 23 tahun yang lalu ya. Dan alhamdulillah hari ini itu disampaikan. Oke, terima kasih banyak Pak Bayu atas penjelasannya. Mudah-mudahan ke depan kita betul-betul bisa mewujudkan kemandirian petani. Oke, terima kasih Pak.